Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan. Hari ini kalian akan belajar dengan saya. Perkenalkan, saya Bu Ilani Hayati, guru matematika di SMP Negeri 38 Surabaya. Masih ingatkah kalian dengan materi yang minggu lalu? Yaitu kalian belajar tentang relasi. Belajarnya dengan Pak Azrul. Masih ingat ya? Materi minggu lalu masih ada hubungannya dengan materi kali ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin dari sini menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini materi fungsi tercantum pada KD 3.3, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Serta tercantum pada KD 4.3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu mendefinisikan fungsi. Yang kedua, kalian harus mampu membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Yang ketiga, kalian harus mampu memahami bentuk penyajian fungsi. Yang keempat, kalian harus mampu menentukan nilai fungsi. Dan yang kelima, kalian harus mampu menyatakan korespondensi satu-satu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap? Jangan lupa materi yang saya jelaskan kali ini ditulis di buku catatan kalian. Akan saya jelaskan apa itu dari fungsi. Fungsi adalah memasangkan setiap anggota suatu himpunan A atau domain tepat hanya satu pada himpunan lainnya atau kodomain. Perhatikan contoh fungsi berikut ini. Ada himpunan A yang memiliki anggota A, B, C, dan ada himpunan B yang memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Lalu A memasangkan dirinya dengan angka 1, B memasangkan dirinya dengan 2, dan C memasangkan dirinya dengan 4. Pada bentuk ini dikatakan bentuk fungsi karena pada daerah domain atau daerah asal, anggota A, B, C semuanya telah memasangkan dirinya dengan daerah kodomain atau daerah kawan yang memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya ada range atau daerah hasil. Daerah hasil itu adalah daerah yang telah ditunjuk menjadi pasangannya. Anggotanya adalah 1, 2, dan 4. Bagaimana? Kalian sudah mengerti tentang fungsi? Berikutnya Bu Ila akan menjelaskan penyajian fungsi. Penyajian fungsi ada 5. Yang pertama yaitu tentang himpunan pasangan berurutan. Diketahui himpunan P
memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, himpunan Q-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Relasi P ke Hi yang menyatakan setengah kali dari disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Caranya adalah F sama dengan buka kurung kurawal, dalam kurung kita tulis pasangannya 1,2, di mana angka 1 berasal dari himpunan P, angka 2 berasal dari himpunan Q, yang mengartikan 1 adalah setengah dari 2. Berikutnya kita tulis koma. Lalu dalam kurung pasangan berikutnya 2,4 yang mengartikan 2 setengah dari 4, koma 3,6, koma 4,8, koma dalam kurung 5,10, dan yang terakhir adalah tutup kurung kurawal. Inilah cara menyajikan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Berikutnya yang kedua yaitu disajikan dalam bentuk diagram panah. Diketahuinya masih sama dengan himpunan P dan himpunan Q, anggotanya sama. Namun kali ini disajikan dalam bentuk diagram panah. Caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Himpunan P yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 kita tulis di dalam lingkaran. Lalu kita membuat himpunan Q dan anggotanya kita tulis 1 sampai 10 di dalam lingkaran. Setelah itu kita pasangkan himpunan P ke Hi dengan aturan setengah kali dari dengan menggunakan anak panah. 1 kita pasangkan dengan 2, 2 kita pasangkan dengan 4, 3 kita pasangkan dengan 6, 4 kita pasangkan dengan 8, dan 5 kita pasangkan dengan 10, yang artinya 5 setengah dari 10. 5 berasal dari anggota himpunan P dan 10-nya berasal dari anggota himpunan Q. Pada penyajian materi berikutnya akan saya jelaskan setelah segmen berikut ini. Kembali lagi di Rumah Ilmu dengan saya, Bu Ila. Anak-anak, marilah kita lanjutkan penyajian fungsi yang ketiga, yaitu tentang persamaan fungsi. Diketahuinya masih tetap sama, yaitu dengan himpunan P dan Q, anggotanya masih sama. Namun yang kita sajikan kali ini dalam bentuk persamaan fungsi. Caranya adalah himpunan pasangan berurutan yang kita peroleh adalah F sama dengan kurung kurawal dalam kurung 1,2, 2,4, 3,6, dalam kurung 4,8, dalam kurung 5,10, di mana 1,2 kita peroleh dari 1,2-nya hasil perkalian 2 kali 1. Pasangan berikutnya yaitu 2,4. 4 kita peroleh dari 2 kali 2. Pasangan berikutnya 3,6. Kita peroleh dari 2 kali 3. Berikutnya sama untuk pasangan berikutnya 4,8 dan 5,10. Pada penyelesaian tersebut kita lihat bahwa semuanya dikalikan 2. Jadi kita simpulkan bentuk persamaan fungsinya ditulis dengan Fx
sama dengan 2X untuk setiap X-nya anggota P. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami bukan? Mari kita lanjut penyajian fungsi yang keempat, yaitu tentang tabel. Disajikan dengan tabel, diketahuinya masih tetap sama. Caranya adalah perhatikan tabel berikut. Kita buat dulu tabelnya. Terdapat dua baris. Baris pertama X, baris kedua Fx. X adalah mewakili anggota dari himpunan P dan Fx mewakili anggota himpunan Q. Lalu kita tulis 1 dan 2. X-nya 1, 2-nya adalah Fx. Yang mengartikan 1 adalah setengah dari 2. 1 kita peroleh dari himpunan P dan 2 kita peroleh dari himpunan Q. Begitu juga pada kolom berikutnya, yaitu 2 dan 4. 2 kita letakkan di X dan 4 kita letakkan pada baris Fx, yang mengartikan 2/2 dari 4. Pada kolom ketiga, kita tuliskan X-nya 3, Fx-nya 6. Pada kolom keempat, X-nya kita tulis 4, Fx-nya kita tulis 8. Dan pada kolom yang kelima, kita tulis pada baris X-nya angka 5 dan pada baris Fx-nya kita tulis 10, yang mengartikan 5/2 dari 10. 5 berasal dari anggota himpunan P dan Q berasal dari angka 10 berasal dari anggota himpunan Q. Dan yang terakhir dalam penyajian fungsi anak-anak yaitu tentang grafik. Caranya adalah kalian buatlah sebuah garis vertikal dan horizontal. Lebih mudahnya kalian membuatnya di buku berpeta atau buku kotak kecil-kecil, di mana horizontal mewakili sumbu X dan yang vertikal mewakili sumbu Y. Lalu kita tulis angka koordinatnya. Jika X-nya 1, maka Fx-nya sama dengan 2X. Yang ditanyakan soal seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah F1 sama dengan 2, X-nya kita ganti 1. F1 sama dengan 2. 2 berasal dari 2 kali 1. Jadi titik koordinat yang kita dapatkan adalah 1,2. Yang berikutnya adalah X sama dengan 2, maka Fx-nya sama dengan F2 sama dengan 2, X-nya kita ganti 2. F2 sama dengan 4. Jadi titik koordinat yang kita dapatkan adalah 2,4. Setelah kita peroleh pasangannya atau titik koordinatnya, kita letakkan dalam koordinat kartesius. Kita buat titiknya. Kita letakkan pada 1 X-nya dan kita arahkan ke Y-nya 2. Titik potongnya 1,2 yang terlihat seperti pada gambar. Lalu kita buat titik koordinatnya 2,4. Begitu juga untuk 3, 4, dan 5. 3, maka pasangannya adalah 3,6. Kita buat titik koordinatnya pada koordinat kartesius yaitu 3,6. Seperti yang terlihat pada gambar. Inilah anak-anak cara penyajian fungsi dengan grafik. Mudah bukan?
Berikutnya, setelah kalian mengetahui penyajian fungsi, kalian akan saya jelaskan materi tentang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah memasangkan setiap anggota suatu himpunan A, domain, tepat hanya satu pada himpunan lainnya atau daerah kodomain atau sebaliknya. Contohnya, korespondensi satu-satu adalah 1 kita pasangkan dengan 1 yang terlihat pada gambar, 2 kita pasangkan dengan 3, dan 3 kita pasangkan dengan 2. Setiap anggota himpunan A telah memasangkan dirinya dengan B tepat hanya 1, begitu juga dengan himpunan B kita pasangkan dengan A tepat hanya ada 1. Begitu juga yang terlihat pada contoh yang kedua. Contoh yang bukan korespondensi satu-satu yaitu 1 kita pasangkan dengan 2, 2 kita pasangkan dengan 2, 3 kita pasangkan dengan 4. Kenapa ini dikatakan bukan korespondensi satu-satu? Karena 3 tidak memiliki pasangan. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Terlihat pada D memiliki pasangan 2. Dilarang karena korespondensi hanya diperbolehkan 1 pasangan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Akan kita lanjut setelah segmen berikut ini. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya hari ini? Kali ini Bu Ila akan memberikan contoh soal dan di akhir segmen nanti Bu Ila akan memberikan sebuah kuis. Mari kita perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama ada fungsi f(x) sama dengan x plus 1 dengan daerah asalnya 2, 4, 6, 8 memiliki daerah hasil. Cara penyelesaiannya, jika x-nya sama dengan 2, maka f(x)-nya adalah f x-nya kita ganti angka 2 sama dengan x-nya kita ganti 2 ditambah 1 menghasilkan 3 sama dengan 3. Untuk x sama dengan 4, maka fx-nya kita peroleh 5, yaitu 4 ditambah 1. X sama dengan 6, maka f6-nya kita peroleh 7. Yang berasal dari 6 ditambah 1. Lalu X sama dengan 8, jadi F8-nya sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, dan 9. Kita peroleh dari hasil perhitungan tadi. Bagaimana anak-anak? Kalian mudah memahaminya ya? Oke, nomor yang kedua untuk contoh soal. Di antara diagram panah di bawah ini yang menunjukkan korespondensi satu-satu adalah, kita tahu bahwa korespondensi hanya memiliki 1 pasangan pada daerah domain maupun pada daerah kodomain. Kita lihat pada gambar I1. A memasangkan dirinya dengan D, hanya memiliki 1 pasangan. B hanya memiliki 1 pasangan. E, C memiliki 1 pasangan. F. Jadi, gambar I ini merupakan korespondensi 1-1. Lalu gambar I2, A memiliki 1 pasangan D, B memiliki 1 pasangan di E, dan C memiliki 1 pasangan di G. Namun pada gambar I2 ada anggota yang belum memiliki pasangan, yaitu F. Jadi gambar I2 ini bukan korespondensi 1-1.
Kalian amati pada gambar I3. A memiliki satu pasangan, yaitu dengan F, dan C memiliki satu pasangan dengan D. Mereka sama-sama keduanya memiliki satu pasangan. Jadi, gambar I3 merupakan korespondensi 1-1. Kita lihat gambar yang I4. A memasangkan dirinya hanya satu dengan anggota D. B memiliki satu pasangan dengan F. C memiliki pasangan dengan E. D memiliki pasangan dengan G. Terlihat pada gambar I4, semuanya memiliki pasangan hanya satu. Jadi, I4 adalah korespondensi 1-1. Dan yang terakhir pada gambar 5, yaitu B hanya memiliki satu pasangan E, dan E juga hanya memiliki satu pasangan B. Maka gambar 5 adalah korespondensi 1-1. Contoh soal yang ketiga. Gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah. Kemudian tentukan termasuk fungsi atau bukan fungsi. Untuk A, pasangan berurutannya 1,2, 1,3, 2,4, dan 3,5. Pasangan tersebut bukan merupakan fungsi karena ada anggota X yang berpasangan lebih dari satu dengan anggota Y. Coba kita perhatikan jika kita gambar dalam bentuk diagram panah. 1 kita pasangkan dengan 2, 1 kita pasangkan dengan 3, 2 kita pasangkan dengan 4, 3 kita pasangkan dengan 5. Pada diagram panah terlihat anggota 1 memiliki 2 pasangan. Jadi mereka bukan fungsi. Yang B yaitu pasangan 1,1, pasangan 2,2, pasangan 3,3. 1 kita pasangkan dengan angka 1, 2 kita pasangkan dengan 2, 3 kita pasangkan dengan 3. Ini merupakan fungsi karena anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Yang C pasangannya 3,4, 5,6, 7,8. Jika kita gambar dalam diagram panah, terlihat semuanya hanya memiliki satu pasangan pada daerah kodomain, maka ini disebut fungsi. Contoh yang keempat, suatu fungsi dirumuskan Gx sama dengan min 4x ditambah 3. Tentukan G negatif 2 dan nilai A jika GA-nya sama dengan min 5. Maka pembahasannya adalah Gx sama dengan negatif 4x plus 3. G-nya kita ganti Gx, X-nya kita ganti negatif 2, maka kita peroleh negatif 4 kali negatif 2 adalah 8 ditambah 3. Hasilnya kita peroleh 11. Jadi G negatif 2-nya adalah 11. Untuk yang B, GA sama dengan negatif 4 plus 3, GA-nya kita ganti negatif 5. Diperoleh negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4A. Negatif 5 ditambah negatif 3 adalah negatif 8 sama dengan negatif 4A. A sama dengan 2. 2 kita peroleh dari negatif 8 dibagi negatif 4.
Oke anak-anak, tiba saatnya kita kuis. Materi fungsi sudah saya jelaskan beserta contoh soalnya. Sekarang Bu Ilah memberikan 2 soal kuis. Silakan anak-anak tulis atau difoto. Lalu kalian kerjakan dan kalian kirim ke guru kalian masing-masing. Baik, sudah ditulis anak-anak? Saya rasa pembelajaran kali ini sudah cukup. Dari Bu Ilah, pesan Bu Ilah, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.